Cek sound 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Dema IKI Jakarta, super duper excellent, periode 2024-2025. Bersama saya Arini Nurillah Al-Fauzani, Presiden Dema IKI Jakarta. Saya Anita Rahma, Wakil Presiden Dema IKI Jakarta. Saya Suci Aurina, Sekretaris Jenderal Dema IKI Jakarta. Saya Nur Aziza, Wakil Sekretaris Jenderal Dema IKI Jakarta. Dan saya Aisyah Khaira, Bendahara Umum Dema IKI Jakarta. Kita mau ngapain sih di sini? Sebenarnya serius banget. Ngopi-ngopi gak sih kita? Kayaknya bukan sih, bukan ngopi. Di sini kita mau sharing session with Dema IKI Jakarta. Let's check this our video. Selamat menonton. Kalau bicara sebagai presiden, kakak ngapain aja sih? Banyak hal ya teman-teman yang dilakuin sebagai presma tentunya. Tapi saya tidak mengerjakan itu sendiri karena saya punya tim dan saya punya wakil presiden yang selalu menemani dan mendampingi. Tentu mengawasi kinerja dari 4 kementerian yang ada di Dema IKI. Tentunya tidak hanya itu, karena Dema IKI Jakarta juga menaungi Dema Fakultas dan UKM IKI Jakarta, yang mana kurang lebih ada 7 lembaga di bawah naungan Dema IKI. Hal yang berat lainnya yang saya alamin sendiri, yang paling saya rasain tuh kalau tiba-tiba ada yang dibutuhin nih dari pihak kampus dengan Dema IKI Jakarta. Itu jadi PR banget buat kita. Tapi teman-teman, kalian harus tahu hal itu tidak membuat saya kapok untuk sampai ada di titik ini. Karena menurut saya banyak pembelajaran di luar kesulitan-kesulitan yang ada. Untuk masih bisa bertahan sampai di detik ini, itu adalah sebuah kebanggaan. Karena saya punya tim yang hebat, saya punya teman-teman yang solid, yang selalu mendampingi, dan saya punya keluarga di Dema IKI Jakarta. Tentu dengan BKKBM IKI Jakarta yang ada. Jadi, buat siapapun calon ketua dan nantinya akan menjadi ketua, kalian tidak perlu takut dan jangan lupa untuk terus semangat dan tentunya menjadi diri sendiri. Lakuin semua hal yang kalian bisa, maksimalin. Jangan dengerin apa kata orang yang menurut kalian, sebenarnya kalian udah usaha dengan semaksimal mungkin. Kalau kita nurutin apa kata orang itu nggak akan ada habisnya. Semangat buat saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih. Hai guys, saya Anita Rahma, berbicara mengenai wilayah kerja di Dema IKI Jakarta. Saya sebagai Wapres atau Wakil Presiden Dema IKI Jakarta. Tadi sudah dipaparkan oleh Presma bahwa tugas dari Wapresma ini adalah menemani dan mendampingi. Menemaninya itu tidak hanya di dalam ranah Dema IKI saja, tetapi mungkin setiap saat, setiap waktu, saya sebagai partner dari Presma sendiri akan terus menemani. Karena lagi-lagi menemani dan mendampinginya ini bukan hanya di lingkungan Dema IKI saja, tetapi kita kadang suka curhat bareng, atau mungkin ngumpul bareng berdua gitu, untuk menjalin komunikasi yang sangat erat. Selain itu, wilayah kerja dari Wapresma sendiri adalah ketika Presmanya sedang tidak bisa untuk menghadiri sebuah acara, maka yang akan menggantikan adalah Wapresma ini sendiri. Saya sebagai Wapresma akan terus berada di sisinya Presma. Mungkin itu aja dari aku selaku Wakil Presiden Dema IKI Jakarta. Hai guys, saya Suci Aurina. Saya Nur Aziza. Kami dari Sekretaris Dema IKI Jakarta, Periode 2024-2025. Sebenarnya banyak sih pembelajaran yang saya ambil ketika saya berorganisasi di Dema IKI, wabil khusus ketika saya menjadi sekretaris pastinya ya. Karena sekretaris itu kita dituntut untuk teliti pastinya ya Kak. Iya. Diteliti bagian persuratan ataupun notulensi ketika rapat, dan kita juga harus mendeskripsikan program kerja untuk 1 tahun ke depan. Pokoknya semuanya deh, semua yang terjadi di Dema IKI Jakarta ini, kegiatan-kegiatannya harus banget kita catat. Iya betul. Kira-kira apa sih
Suci, kalau boleh tahu hal yang bikin kamu tuh berat banget deh selama kita ngejabat sebagai sekretaris. Sebenarnya nggak ada yang berat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa meluangkan waktunya dan teman-teman juga tahu tupoksinya seperti apa. Mungkin yang paling berat menurut Suci karena banyak sekali agenda-agenda yang dadakan gitu. Sedangkan kesibukan kita ini bukan hanya di sini aja, bukan hanya perkuliahan saja. Mungkin itu aja sih karena agenda yang berbentrokan. Jadinya kita harus menyesuaikan waktu untuk agenda tersebut. Waduh, sibuk banget nih kayaknya ya Kak Suci. Nggak juga sih. Kalau dari saya sendiri sih ya, kesulitan sebagai sekretaris itu adalah bikin surat mendadak. Nah iya betul. Dan itu bikin surat mendadak harus segera dikirim. Mending ya kalau misalnya jumlahnya 1 atau 2 doang. Betul, Ini 10. Waduh, itu memori HP saya juga hampir penuh loh Kak Suci. Tapi gak apa-apa teman-teman, walaupun kita banyak deadline, banyak tugas, cuman itu sih yang membuat kita belajar dan lebih tertata aja bagaimana sih prosedur yang ada di IKI untuk surat bersurat. Tapi teman-teman, walaupun banyak kesulitan, pasti ada suka dan duka tersendiri bagi kami sebagai sekretaris, dan itu tidak membuat kami mundur untuk menjadi sekretaris DMAI IKI Jakarta. Intinya untuk teman-teman semangat terus untuk berproses karena menjadi sekretaris ini bukan hal yang menakutkan, melainkan sebuah tantangan bagi kami untuk terus berproses di DMAI IKI Jakarta. Bye-bye. Halo guys, saya Aisyah Khaira, Bendahara Umum DMAI IKI Jakarta. Kalau bicara soal bendahara, ya pasti berhubungan dengan pastinya duit. Banyak belajarnya di sini megang jutaan duit, yang kayak ini tuh pengalaman pertama bagi saya gitu. Kayak semuanya harus terperinci, mulai dari 1 rupiah aja itu harus dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi saya karena pengalaman pertama ya, gimana kita kalau menjaga duit sebanyak itu, harus berhati-hati. Duit 100 perak aja itu ya dipertanggungjawabkan, mungkin nggak ketahuan buat orang-orang yang sekeliling gitu, tapi bakal ketahuan ntar di akhirat mungkin atau di mana gitu. Menjadi satu kendala juga bagi aku yang sendiri di Bendahara DMAI IKI Jakarta ini, kadang suka mepet, suka repot. Kalau misalnya kan kita nggak punya banking, kita nggak punya aplikasi yang bisa store tunai langsung gitu, langsung ke bank gitu. Jadi kalau anak-anak suka minta uang sekarang, nah itu sangat effort ya buat kayak gimana nih ngambil duit dulu sedangkan bank tutup, itu gimana terus itu benar-benar satu kendala yang sekarang mikir kayak gimana gitu. Nah ujung-ujungnya kayak kadang bisa pakai duit aku dulu atau bisa pakai duit dema anak-anak yang lain gitu, bisa gitu. Jadi dari cerita saya tadi mungkin bisa diambil kayak pentingnya kita membangun sebuah kepercayaan dari orang-orang sekitar kita gitu, dan jangan sampai merusaknya karena kita sudah diberi amanah besar gitu buat ngejaga suatu amanah besar ini. Bye guys, assalamualaikum. Ya, kayaknya sharing session sama kita cukup sampai di sesi ini dulu ya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Bye! Ini kayaknya hidup mahasiswa. Sorry. Kayak, oh